Siapa di sini yang percaya bahwa hidup kita tidak ada yang kebetulan? Siapa yang percaya, Bapak Ibu? Coba saya tanya, Anda ada di sini, apakah Anda terjadi kebetulan saja gitu ya? Ada yang merasa dirinya sama ini, aduh saya hanya kebetulan ada di dunia ini. Saya mau mengungkapkan suatu kebenaran firman Tuhan. Next, ini adalah kisah pemilihan Ratu Sejagat. Kita akan bicara Miss Universe zaman Ahasiweros. Saudara, ini adalah Ratu Esta. Saya ingin beritahu Ratu Esta ini terpilih ketat, saudara. Siapa yang suka nonton pemilihan Putri Indonesia, saudara? Saya dulu pingin dulu, saudara, waktu SMA kalau saya lihat Putri Indonesia, nanti aku daftarin aja dulu ya. Tapi nggak jadi daftarnya, saudara, jadi daftar pendeta, apa saudara ya? Ya, siapa di sini yang mau ikut putri-putrian, saya dukung, itu bagus. Karena Ratu Esta adalah kisah bagaimana seorang ratu dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, saya percaya apapun keberadaan Anda, apapun posisi Anda, apapun penolakan yang Anda pernah rasakan, apapun luka yang pernah Anda rasakan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Jika Anda tahu itu, Anda akan mengubah cara pandang Anda dan Anda akan belajar sesuatu sebelum Tuhan mengangkat Anda tinggi. Inilah kisah Ratu Esta. Ratu Esta di zaman Ahasiweros, di mana orang Yahudi adalah orang buangan kaum minoritas, tetapi wanita sederhana, yatim piatu yang diasuh pamannya seperti orang tuanya dipakai Tuhan dahsyat untuk waktu seperti ini. Mungkin dia nggak tahu, yes, aku kebetulan menang Putri Indonesia. Yes, aku kebetulan dapat pekerjaan ini. Yes, beginilah nasibku. Apalah aku ada di dunia ini. Aku teliti-teliti, ternyata aku anak haram. Yeah, aku ini adanya asal jadi. Saya mau katakan, sekalipun anak haram, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ratu Esta, wanita sederhana, tapi memenangkan kontestan sejagat sedunia. Bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk kemegahan, tapi untuk waktu seperti ini. Anda sadar atau tidak, posisi Anda ada saat ini. Mau Anda sedang terpuruk, mau Anda sedang bangkrut, mau Anda jatuh bangun, saya mau katakan, itu tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Bukan berarti ini semua takdir. Saya bercerai dengan istri saya, takdir. Itu dibedain ya, saudara ya. Ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya Tuhan izinkan. Sekarang kita belajar dari Ratu Esta. Dia terpilih jadi ratu menggantikan Wasti. Pada saat Wasti dibuang oleh Raja Ahasiweros, Raja Ahasiweros seperti kalau saat ini kerajaannya adalah seperti negara adik kuasa yang menguasai seluruh dunia. Bayangkan sekarang ya, ini katanya sih masih Amerika, katanya sih Cina, tapi ini konteksnya seperti itu. Jadi bayangkan ini ratu sejagat, saudara. Tetapi ada masalah. Raja tangan kanannya begitu benci sama Haman. Haman ini keturunan Amalek, keturunan Raja Agag yang gagal di bumi hanguskan oleh Raja Saul karena Raja Saul tidak taat. Karena itu mengikut Tuhan perlu ketaatan total, saudara. Karena akan membuka celah-celah kalau Anda tidak taat. Ketaatan 99% pun bukanlah ketaatan. Dari kisah Haman kita tahu, saat Raja Saul membuka celah, maka bangsa Yahudi banyak yang dimusnahkan, hampir dimusnahkan kalau tidak ada Ratu Esta yang dipakai Tuhan. Next, saudara, mari kita menghormati firman Tuhan. Saya ajak kita membaca dari Ester 4 ayat 10 sampai 17. Saya ayat yang pertama, dan dengan rendah hati saya minta Bapak Ibu membaca ayat selanjutnya. Ayat 10. Akan tetapi Ester menyuruh Hatra memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang padanya raja menurunkan tongkat emas yang akan tetap hidup,
dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, ayat 13, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ini jantung dari ayat ini, Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, engkau berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk waktu yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Amin. Next. Pada saat itu orang Yahudi berkabung. Haman yang sangat iri pada Mordekai menghasut Raja Ahasiweros, mengeluarkan dekret bunuh. Orang-orang Yahudi adalah musuh bangsa Persia karena orang Yahudi hanya menyembah Allah Israel. Mordekai gak mau menyembah Haman dan dekret dengan manipulasi pada Haman, maka semua orang Yahudi harus di bumi Hausan. Semuanya menangis, semuanya berkabung. Ester melihat pamannya, Ester sudah terpilih jadi ratu. Ester bilang, paman jangan seperti itu. Saudara, banyak saudara kalau orang sudah terkenal, dia lupa sama Tuhan. Mungkin para artis yang dulunya bukan siapa-siapa, dia taat jadi orang Kristen. Mungkin orang politik yang belum siapa-siapa masih rajin ke gereja, tapi setelah di atas lupa sama Tuhan. Bukan lagi lupa, jual imannya biar makin benar, biar makin kaya. Padahal saya mau katakan, Anda ada di posisi Anda bukan untuk kenyamanan Anda, bukan untuk pujian bagi Anda. Apapun posisi Anda, sadarilah setiap penempatan memiliki misi ilahi. Mordekai orang yang berintegritas tinggi. Dia satu-satunya berani ngomong sama ratu. Ratu itu sudah menjadi permaisuri raja. Dia punya tahta, tapi dia tegas mengatakan di ayat 16. Jangan kira, di ayat 14 menjadi jantung dari firman Tuhan saat ini. Jangan kira, jangan kira kamu kalau udah jadi anggota DPR, anggota MPR, kau bisa nyaman, cari nyaman buat dirimu. Ini nih, semua dibakar, lu diam aja. Memang kalau kamu menyembunyikan identitasmu sebagai orang Kristen, pertolongan akan tetap ada. Kita mungkin bisa gagal untuk memenuhi rencana Allah, tapi saya katakan, rencana Allah tidak akan pernah gagal. Anda menolak memenuhi apa yang menjadi rencana Allah, Allah bisa pakai siapapun, tetapi Anda bila menolak itu, maka ada konsekuensi. Ini yang diingatkan oleh seorang Mordekai pada Ratu Ester. Saya berharap kita juga saling mengingatkan posisi kita. Kalau Anda sudah di posisi nyaman, jangan lupa diri dan jangan cari aman. Semakin Anda cari aman, maka kenyamanan tidak akan pernah Anda dapatkan. Saya ingatkan itu. Lihat bagaimana orang-orang sekuler yang dulunya takut Tuhan, setelah di posisi tinggi mereka lupa, mereka jual iman, bukan membela kebenaran, cari nyaman, masih kurang kaya. Dan Mordekai berani ngomong, jangan kau pikir Ratu Ester, setelah kau
tumpah dari bawah. Dia anak orang sederhana, tapi diproses, disembunyikan dulu, diproses. Saudara, saya tidak tahu posisi Anda. Mungkin Anda bukan ratu, bukan harus bicara ratu. Mungkin saya juga pernah di posisi ibu rumah tangga, tidak ada yang melihat saya. Mungkin Anda pegawai biasa, tidak ada yang memperhatikan Anda. Tapi saya mau berkatakan, apapun posisi Anda, Tuhan punya tujuan kenapa Anda di titik itu. Mungkin Anda bukan mulai dari orang yang besar, mungkin Anda mulai dari orang yang hancur. Nobody, I'm nobody. Aku mau dipakai apa? Aku hancur. Aku mau katakan, segala masa lalu, segala kegagalan itu belum akhir, tapi itu awal panggung kuasa Allah. Kalau kau membawanya kepada Tuhan, kalau kau tahu walaupun kegagalanmu, pengkhianatan, luka-lukamu, kalau kau serahkan itu pada Tuhan, itu akan dipakai besar untuk menjadi misi Allah. Ini yang Esther lakukan. Dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Mau Anda dibilang anak haram, tidak ada anak haram. Yang ada perlakuan yang haram. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Dia melihat keberadaan hati kita saat ini. Dan saya berdoa saat ini, saudara. Next, mungkin saya pernah menjadi ibu rumah tangga. Saya pernah menjadi bukan siapa-siapa, pengangguran bertahun-tahun. Saya nggak ngerti disuruh sekolah kok nganggur begini. Ngurusin dapur kasur sumur, dapur kasur pas sekolah tinggi-tinggi. Ada suami saya di sini, saudara. Tapi ternyata tahukah saudara, mengurus anak itu, aku dibentuk banyak. Kesabaranku justru lebih banyak diproses saat aku menjadi ibu. Kesabaran, bagaimana kau menghadapi? Jangan pernah kau pandang sebelah seorang ibu rumah tangga. Ada banyak generasi pemimpin besar. Dibutuhkan seorang ibu rumah tangga yang berdoa, mendoakan anak-anaknya. Saudara, mungkin kau tidak dilihat, tapi Tuhan punya tujuan untuk posisimu. I'm nobody. Saya tidak pernah dipandang. Oh, mungkin hanya berpikir. Saya juga pernah jadi babysitter, saudara. Saya juga pernah jadi pembantu di Aceh, saudara. Suami saya tahu, demi saya hidup, apapun saya lakukan. Nangis, saudara. Saya sekolah tinggi-tinggi, harus jadi pembantu Tuhan yang benar dong. Tapi saya mau katakan, saudara, itu belum akhir, itu justru awal. Ada setiap posisi kita ada tujuan. Saudara, bahkan Anda akan berterima kasih sama teman-teman yang mengkhianatimu. Terima kasih ya, kau pernah mengkhianatiku. Kalau kau tidak pernah mengkhianatiku, aku tidak pernah ada di posisi ini. Masalahnya, pada saat kau dikhianati, kau kepahitan atau tidak? Kalau kau bawa itu kepada Tuhan, maka selalu ada tujuan ilahi. Bahkan di setiap keluguan kita yang akhirnya ditolol-tololin orang, kita merasa ini kalau aku terlalu tulus. Saya mau katakan, tetaplah tulus. Kadang diizinkan juga engkau diperalat, Tuhan bisa pakai itu untuk tujuan ilahi. Next, saudara, saya yang pertama, Anda harus tahu. Kalau Anda tahu, saya pernah ada jadi babysitter, suami saya tahu. Oh, saya nangis ceritanya. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya katakan, ada tujuan Tuhan, apa yang harus aku pelajari di sini, di titik ini. Aku pernah nganggur bertahun-tahun ya Pak. Aku nangis, mau kerja lagi udah gagok gitu, saudara. Tapi Tuhan ternyata sedang memproses saya di situ. Dan yang kedua, Anda harus tahu, providensia Allah bekerja di balik proses. Mau semua orang besar, baik di Alkitab, baik di dunia ini, semua mengalami proses. Orang yang diproses dengan orang yang tidak diproses beda hasilnya. Kadang kau merasa, Tuhan kok kau diam? Tuhan kenapa diam? Tuhan kau di mana? Saya pernah merasakan di awal pelayanan, saya bingung mau kemana, saudara. Tuhan kenapa kau diamin aku? Tuhan kenapa kau PHP? Wow, Anda akan mengalami proses pemurnian terutama untuk melayani di ladang Tuhan. Saya yakin Bapak Gia dengan pasti pernah mengalami itu ya. Kayak Tuhan itu terasa jauh, kayak Tuhan itu terasa diam. Tapi saya mau katakan, providensia itu providensia kalau dilihat dari bahasa asli, melihat jauh ke depan, penyediaan yang bijak. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Dia senantiasa memelihara kita untuk rencana yang besar. Next, setiap orang, Ratu Esther mungkin tidak mengerti, tetapi disinilah ketika Anda diproses dan Anda tidak banyak protes, itu akan memudahkan proses ilahi untuk tujuan ilahi. Esther, dia anak yatim piatu, bukan siapa-siapa. Dia nurut, dia taat, dia rendah hati, dia taat, dia rendah hati, sehingga prosesnya mudah, saudara. Sampai dia dipakai Allah matang. Kalau Anda sampai saat ini terus diproses, mungkin karena Anda kebanyakan protes. Mungkin Anda masih perlu disembunyikan untuk momen yang lebih penting, saudara. Jangan pernah berkecil hati ketika Anda merasa sepertinya tertunda, sepertinya semuanya sulit, kok saya belum dipromosi. Kenapa? Karena Allah bekerja di balik layar. Next, saudara, seperti yang saya sering katakan, firman Tuhan kalau Anda tahu, saat saya galau, saat saya bingung, saya selalu baca, ini menjadi ayat favorit saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kadang saya nggak ngerti, saya mengalami banyak kegagalan, kadang juga karena kesalahan saya, kadang juga karena pengkhianatan orang, kadang juga karena rasa iri hati orang lain yang menjerumuskan saya. Saya udah kenyang ditikam kiri kanan, saya udah kenyang itu, saudara. Tapi saya selalu ingat ayat ini. Ini ayat kita orang percaya. Karena syaratnya itu hanya akan mendatangkan kebaikan kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, termasuk pembalasan. Saudara, mungkin Anda tidak mengerti posisi Anda saat ini. Mungkin proses setiap orang itu beda. Jadi gak perlu iri pada orang lain. Dia ada di titik sedang pemotongan, dia ada di titik sedang pemangkasan, dia ada di titik sedang pemurnian, dan dia ada di titik promosi penempatan. Setiap orang prosesnya berbeda. Jadi tidak perlu iri ketika Anda melihat seorang naik. Kecuali dia tidak diproses, maka dia tidak akan lama. Next, kita lihat, saudara, Yusuf. Kalau kita baca sinetron, kalau kita nonton si Raja Sial, Yusuf ini bisa dikatakan sial. Inilah bodoh, kalau terlalu bodoh, kalau terlalu baik, digini. Tapi Anda tahu, kalau kita baca Yusuf ini sial banget ya. Mungkin karena perilaku, karena rasa iri. Saudara, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita udah baik aja, tentu pasti masih ada orang nggak suka sama kita. Jadi kita nggak bisa mengatur hati orang, tapi kita bisa mengatur hati kita, saudara. Bagaimana kita berespon? Yusuf dijual, yang paling menyakitkan abang kandungnya sendiri. Kalau kita lihat dari jalur hidupnya, dijual, udah baik-baik kerja, dia difitnah, udah baik-baik di penjara, dia nolongin, dia dilupakan. Ini sial banget kan? Tapi apa maksud Allah? Kalau dia kepahitan aja satu proses, maka dia tidak pernah menjadi orang nomor satu di Mesir. Mungkin Anda saat ini hanya melihat posisi orang ketika dia menjadi nomor satu. Anda belum melihat prosesnya. Next, kita juga belajar. Saudara, siapa sini yang punya berlian, saudara? Para istri, ada yang dikasih berlian gak sama suaminya? Jadi saya sarankan ya para suami, kalau istrinya mau gak banyak protes, belikanlah berlian awal bulan ini ya. Jadi kalau istrinya nanti protes, Mama, ingat berlian yang papa beri. Tahukah kenapa, saudara? Karena berlian ini menggambarkan seseorang yang siap dengan proses. Berlian tidak pernah jadi berlian bin salabin berlian. Dia diproses sakit sekali, dipotong sakit sekali, dibakar sakit sekali, Tuhan, dimurnikan, baru berlian. Berikan istrimu berlian. Papa mama diberikan berlian ya sayang. Ini sekalian kode keras buat saya. Jadi kalau suami, Mama ingatlah berlian itu. Kaulah berlian. Saat-saat ini kau diproses dengan anak-anak. Ingatlah itu pemurnian supaya kau semakin murni berlian. Tapi saya beri kamu berlian supaya kamu ingat pada akhir proses kaulah berlian. Jadi jangan lupa mama-mamanya diberi berlian. Setuju ibu-ibu? Setuju. Kalau nggak diberikan, beli sendiri ya, supaya semangat menghadapi proses itu. Kalau nggak bisa berlian asli,
Saya suka barang imitasi juga, kan tidak ada yang tahu asli atau tidak. Amin. Amin. Next, saudara, Daud mungkin sudah berulang-ulang, tapi saya suka kisah Daud. Daud, bedanya Daud sama Saul apa? Saul hanya karena penampakan, dia tidak melewati proses, sehingga ketika dia naik, dia jatuh cepat, tidak taat. Tapi Daud, dia ditolak bapaknya sendiri, dia diasingkan, dia hanya di depan kambing domba, abang-abangnya dilatih militer. Wow, siapa yang sangka Daud bisa jadi raja dan sampai sekarang menjadi raja kebanggaan. Saudara, inilah bukti bahwa Allah sedang melakukan providensia, bekerja di balik proses Anda. Mungkin Anda nobody, tidak ada yang lihat saya, Tuhan. Berikan yang terbaik. Daud bernyanyi seperti rusa rindu. Itu hanya di depan kambing, 2-3 ekor kambing domba. Tidak ada yang ingat dia. Bahkan dia dilupakan ketika Samuel datang. Semua abangnya datang, dia dibiarkan karena dianggap sebenarnya dia dicurigai anak haram, saudara. Bayangkan kenapa Tuhan memilih Daud. Dan kenapa Tuhan berkenan pada Daud tapi tidak pada Saul. Semua itu diperlengkapi oleh proses. Proses itu membuat kita punya fondasi yang dalam. Seperti rumah tidak punya fondasi yang dalam. Ada angin, rubuh. Kalau Anda mau tahu seseorang kuat fondasinya atau tidak, bukan saat haleluya, haleluya, tapi saat dia punya masalah. Bagaimana kedalamannya akan terlihat di situ. Pada saat angin kencang, disitulah kelihatan rumah yang kuat dengan rumah yang tidak kuat. Proses membuktikan itu untuk kedalaman fondasi. Next, saudara, saya mau cerita ada kisah pilu. Siapa yang belajar sejarah? Haman, ini mirip sama Hitler, mencanangkan genosida. Apa saudara? Genosida. Coba sama-sama katakan genosida. Jadi bukan pestisida ya saudara ya, genosida. Jadi ini artinya adalah pembagian. Geno itu ras, suku. Sedangkan sida pembunuhan, pemusnahan. Jadi genosida pembunuhan ras tertentu secara massal. Haman dan juga Hitler punya kesamaan, benci banget sama orang Yahudi. Roh Amalek, roh kesombongan, roh intimidasi ada pada keduanya. Tapi saya mau katakan, di balik genosida Haman dan Hitler, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, bukankah kita kaum minoritas dibenci banyak orang? Anda jangan heran, karena roh Amalek bekerja sampai sekarang. Karena itu kita gereja Tuhan harus bersatu dan saling menguatkan. Di mana ada kebenaran, kebenaran menjadi ancaman bagi iblis, sehingga ada banyak sekali cara untuk menjatuhkan orang-orang benar. Saudara, ada kisah next, bagaimana seorang perempuan Kristen dia dipersiapkan Allah sama seperti Ratu Esther, walaupun akhirnya dia tidak seperti ratu. Dia seorang Belanda, dia bukan orang Yahudi, tapi dia menyelamatkan ribuan orang Yahudi. Dialah seorang perempuan yang bernama Corrie ten Boom. Tetapi dia bersedia mati karena dia menolong orang non-Yahudi, maka dia dimasukkan ke kamp konsentrasi, disiksa dan mati. Tetapi ada banyak ribuan orang Yahudi berterima kasih untuk dia karena dia sudah mempersembahkan nyawanya. Saya mau katakan, lebih baik mati demi panggilan hidup daripada hidup tanpa tujuan hidup, tanpa tujuan ilahi. Saudara, tanya pada Tuhan, Tuhan, kau mau apa dengan hidupku? Aku dulu belajar ketika aku nangis ditinggal suami. Aku nangis jadi ibu yang biasanya wanita karir jadi ibu-ibu. Banyak dramanya pembantu. Lalu aku nangis, suamiku bisa melihat. Itu nggak mudah. Tuhan, apa mau memprosesku di sini? Saudara, saya tidak tahu Anda di titik mana, tapi saya mau katakan, lebih baik Anda hidup demi panggilan, bahkan Anda mati demi panggilan hidup Anda, daripada Anda hidup tanpa tujuan ilahi. Next, saudara, ini yang terakhir pesan dari kisah Ratu Esther. Terobosan dari doa dan puasa. Aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Esther 4 ayat 16. Saya dengar
pembangunan gereja ini mengalami tantangan. Saudara, ketika Anda saat ini seakan langit tertutup oleh tembaga, seakan-akan tingkap-tingkapnya tertutup, saya mau katakan, ada teladan dari Ratu Ester, doa dan puasa. Anda sadar atau tidak sadar, setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Tahukah Anda, ketika Anda berdoa, Anda sedang berperang di alam roh. Kalau Anda sadar itu, maka Anda akan berjaga-jaga dalam doa Anda. Saudara, next, ketika Ester berpuasa, kenapa dia tidak langsung menghadap raja? Kalaupun toh aku harus mati, biarlah aku mati katanya. Tapi dia gak mau bilang, aku gak mau mati konyol. Sebelum aku doa dan dayang-dayangku doa, dia bilang, mari kita berdoa dan berpuasa, aku dan dayang-dayang. Senjata orang Kristen yang utama adalah doa dan puasa. Senjata utama kita adalah doa dan puasa. Apa yang tidak bisa dibuka di alam nyata akan dibuka lebih dulu di alam roh melalui doa dan puasa. Saudara, kalau Ratu Ester langsung menghadap raja tanpa doa dan puasa, mungkin raja tidak berkenan. Kalau saat ini Anda merasa seperti ada hal yang menutupi Anda, mungkin saatnya Anda doa dan puasa. Apa terobosan dari doa dan puasa? Anda akan mengalami gerbang paper Allah terbuka. Apa itu paper? Perkenanan. Saudara, paper perkenanan gak pantas kita dapat. Kita bukan siapa-siapa. Tapi tiba-tiba atasan kita senang lihat kita. Kalau kamu punya atasan yang sulit, mungkin kau perlu doa puasa untuk dia. Mungkin asik kamu mau jadi remehkan sama dia, asik kamu mau jadi tumbalkan sama dia. Saudara, ketika Anda berdoa puasa, doa puasa, saya mau katakan ya, berdoa puasa lalu biar berubah situasi. Bukan. Doa dan puasa bukan mengubah situasi, bukan mengubah Tuhan, tapi lebih dulu mengubah hati kita, berserah penuh, taat total kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu kita ubah, tapi cari perkenanan Tuhan. Doa dan puasa dilakukan Ester. Disitulah ada perkenanan ilahi. Paper yang harusnya mati, akhirnya raja berkenan. Dan saat kau berdoa dan berpuasa sungguh-sungguh, hatimu sudah diubah. Hikmat surgawi, strategi surgawi akan tercurah atasmu. Kau yang penakut, aku mau ngomong aja, aku gak bisa ngomong. Saya mau katakan, puasa doa puasa akan mengubah seseorang yang penakut jadi pemberani. Karena yang mengambil alih adalah Roh Kudus. Hikmat Tuhan, strategi dari Tuhan yang bahkan tidak bisa terpikirkan oleh dunia ini akan turun atasmu. Ester ketika menghadap raja dan raja berkenan, dia gak langsung nyerocos, begini raja, ini sini. Dia tenang karena Tuhan memenuhi dia. Selain dia punya keberanian, dia punya hikmat. Dia dipenuhi hikmat. Ajak makan dulu. Saudara, banyak loh masalah politik selesai di meja makan. Anda mikir gak kenapa Ester ajak Raja Haman makan dulu? Raja Ahasiweros makan dulu sama siapa? Bukan langsung ngomong, ini Baginda, ini mau bumi hanguskan aku sama suku. Nggak ada dia begitu. Dia berpakaian maha indah. Itu strategi. Cantik, enak dilihat mata, enak dilihat, didengar oleh telinga, lembut. Begitulah hikmat dari surga akan memenuhi setiap anak-anaknya. Mungkin ada deal-deal yang tidak terdeal. Mungkin Anda perlu doa puasa untuk hikmat dan strategi yang benar. Dan saudara, apa terobosan dari doa dan puasa? Pembalikan situasi. Haman yang harusnya membumi hanguskan dan menggantung Mordekai, setelah mereka berdoa dan berpuasa, apa yang terjadi? Situasi dibalikan. Justru Haman yang digantung di tempat Mordekai. Dan saya mau katakan, selain pembalikan situasi, ada kenaikan posisi. Ester tidak minta kenaikan posisi, Ester tidak minta perluasan pengaruh, tapi Tuhan beri. Ester hanya minta, Tuhan, selamatkan kami, mau di bumi hanguskan. Tuhan, kami mau di bumi hanguskan sama si Haman karena dia benci sama Mordekai. Ester gak pernah minta, Tuhan nanti aku minta ini. Gak ada. Saudara, begitu besarnya kuasa doa puasa. Ada perkenanan
ada keberanian, hikmat, ada pembalikan situasi, dan ada kenaikan posisi perluasan. Ester akhirnya mengambil semua harta si Haman. Haman yang benci dan iri dengki, bukan hanya habis dia yang digantung, hartanya juga dijarah habis sampai semua anak-anaknya. Saudara, ini besarnya kuasa doa dan puasa. Mungkin gereja ini mengalami sesuatu yang mendek. Saya mau katakan, saatnya doa puasa massal itu lebih besar. Mungkin ada yang tidak bisa mentok di sini, mentok Tuhan. Saya mau katakan, ketika gereja ini bersatu dalam doa dan puasa, bukan hanya apa yang kalian rindukan datang, tapi perluasan, kenaikan posisi, pembalikan situasi akan Tuhan lakukan. Amin saudara. Amin saudara. Next. Kalau kita tahu tadi Ratu Ester yang awalnya pengecut akhirnya berani. Saya mau katakan, ada saatnya diam, ada saatnya bicara. Tapi kalau kita doa puasa, kita akan dituntun Roh Kudus. Tapi kalau kita, Roh Kudus sudah bilang maju, ngomong sama wali kota, maju. Dia takut Tuhan, aku berdoa aja lah, dia aja yang maju. Saudara, ketika kita intim dengan Tuhan, kita yang penakut jadi pemberani. Tetapi ada hal yang berani harus kita ambil. Keberanian itu yang akan membuka pintu Kairos. Anda harus siap bayar harga. Kalaupun Tuhan tidak tolong, kau tetap baik. Kalaupun tidak buka jalan, kau tetap baik. Tapi kau harus berani. Keberanian itu yang membuka pintu Kairos. Kalau Ester tidak pernah maju, maka tidak ada perkenanan yang bisa terbuka. Saudara, saya tidak tahu posisi Anda. Biar Roh Kudus bicara. Dan kalau Roh Kudus bicara saja, Anda akan dituntun kapan harus diam dan bicara. Next. Jadi saudara, ini pesan terakhir. Saya undang pemain musik. Saya ingin, lagunya sudah disampaikan belum? Saudara, diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Saya sebagai pendeta, Bapak Gea sebagai gembala. Anda mungkin ada yang ibu rumah tangga. Anda mungkin bukan siapa-siapa, Anda saja yang merasa. Tapi saya mau katakan, apapun posisi Anda saat ini, apapun pergumulan Anda saat ini, itu cara Tuhan untuk memperlengkapi Anda. Bahkan kegagalan Anda, bahkan luka-luka yang Tuhan izinkan, bahkan mungkin karena kesalahan Anda. Saya yang salah Tuhan, saya yang konyol Tuhan, saya yang lelet Tuhan. Saya mau katakan, kalau Anda bawa itu kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Luka Anda, kegagalan Anda bukanlah akhir, justru awal panggung ilahi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau selalu punya cara untuk menolongku.